Kisah Para Rasul pasal 8, hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kisah Para Rasul 8 dimulai dengan sambungan dari Kisah Para Rasul 7 di mana Stefanus dibunuh dan Saulus hadir di situ. Di sana dituliskan dari ayat yang ke-58 pasal 7 dari Kisah Para Rasul bahwa mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, inilah yang disambung di Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Saulus yang tadi yang dituliskan di ayat ke-58, seorang muda di mana jubah saksi-saksi itu ditaruh di depan kaki Saulus, dan Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, kita lanjut di pembacaan yang berikutnya. Perikop kedua, perikop pertama, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi dari banyaknya yang mulai percaya kepada Yesus dengan pemberitaan dari rasul-rasul, tetapi mereka mulai mengalami penganiayaan yang dimulai dengan Stefanus yang dibunuh. Nah, mulailah mereka dianiaya, dan penganiayaannya itu hebat dituliskan di ayat 1b, penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Nah, mereka semua jemaat yang di Yerusalem, kecuali rasul-rasul, jadi tidak termasuk rasul-rasul. Ini jemaat tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka menyebar semua karena dianiaya. Nah, ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi nanti Stefanus yang telah dibunuh, dikuburkan, mereka pastinya sangat bersedih, dan ini yang meratapi Stefanus dengan sangat. Tetapi Saulus yang orang muda tadi, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Saulus ini yang berusaha untuk membinasakan jemaat yang mempercayai Yesus Kristus itu, jemaat mula-mula, bahkan dia masuk dari rumah ke rumah, dia seret laki-laki dan perempuan keluar untuk diserahkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, selanjutnya Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi tadi jemaat yang tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, mereka menjelajah seluruh negeri dan sambil memberitakan Injil, sambil memberitakan nama Yesus. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi yang diberitakan itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Nah, kali ini Filipus yang pergi ke suatu kota di Samaria. Nah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi pemberitaan tentang Mesias oleh Filipus diterima oleh orang banyak yang mendengarnya, dan dengan bulat hati menerima pemberitaan tentang Mesias. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh jahat, dan banyak orang yang lumpuh pun, yang timpang disembuhkan, sehingga pastinya sukacita terjadi saat ada kesembuhan, ada pemulihan dalam kota itu.
Nah, ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi Simon ini dia melakukan sihir, tapi bukan dengan kuasa Allah. Nah, tapi orang memikirkan bahwa dia memakai kuasa Allah, padahal tidak, dia pakai sihir. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Nah, rakyat takjub dengan perbuatan sihir. Nah, tapi saat itu ada Filipus yang datang dengan nama Yesus, memberitakan nama Yesus, dan di sana banyak kesembuhan, banyak pemulihan, roh-roh jahat keluar dari orang yang dikuasainya. Dan di sini kita lihat ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Simon ada saingan nih, ada Filipus yang datang yang memberitakan Injil kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama satu-satunya yang olehnya seluruh dunia bisa diselamatkan. Jadi bukan dengan kuasa sihir, tetapi kuasa nama Yesus, darah Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang disampaikan oleh Filipus. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Bahkan Simon si tukang sihir ini jadi percaya, dan sesudah dibaptis, dia juga memberi diri dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi Simon penyihir ini pada akhirnya mau dibaptis juga, memberikan diri, mempercayai Yesus, dan dia pun senantiasa ikut kemanapun Filipus pergi, dan dia bisa menyaksikan bagaimana Filipus melalui kuasa nama Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat besar. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ya, jadikan rasul-rasul tinggal di Yerusalem dan jemaat yang menyebar, mereka menyebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria tadi. Nah, ketika rasul-rasul yang tetap tinggal di Yerusalem itu mendengar bahwa di tanah Samaria orang telah menerima firman Allah yang dibawakan oleh Filipus, mereka akhirnya mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Nah, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, mereka doakan supaya orang-orang Samaria juga beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Filipus membaptis mereka hanya dalam nama Tuhan Yesus, belum membaptis dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi mereka belum memperoleh Roh Kudus. Makanya Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria itu juga beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi dengan menumpangkan tangan berdoa, orang-orang di Samaria itu mendapatkan menerima Roh Kudus. Nah, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Dia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Dia pikir bisa dibeli ini, dia mau bayar Petrus dan Yohanes supaya dia bisa punya kuasa juga saat menumpangkan tangan di atas seseorang, orang-orang itu bisa beroleh Roh Kudus. Nah, ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Karunia Allah itu diberikan oleh Tuhan dengan gratis kepada orang yang siap untuk dipakai melayani Dia. Jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada Petrus dan Yohanes untuk bekerja di dalam pelayanan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan seperti Simon yang mau dipakai menjadi besar-besaran untuk dirinya sendiri dan dia mau beli. Jadi kuasa Tuhan itu hanya diberikan dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan dengan dalam bentuk
kasih karunia. Nah, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Petrus dan Yohanes bilang kau tidak punya hak karena hatimu tidak lurus. Dia seorang tukang sihir, dia mau untuk mendapat kuasa saat menumpangkan tangan ke atas kepala orang, mereka menerima Roh Kudus tetapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dikatakan hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi diminta untuk bertobat dari kejahatannya dan berdoa kepada Tuhan supaya diampuni atas kemauannya yang tidak benar itu. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi Petrus melihat di sini bagaimana hati Simon sudah seperti empedu. Nah, empedu itu kan yang bagian yang pahit ya. Dan ini empedu yang pahit dan ada terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon ayat 24, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi tugas Petrus dan Yohanes sudah selesai. Mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, tetapi sekalipun itu di dalam perjalanannya di seluruh kampung-kampung Samaria yang mereka lewati untuk pulang ke Yerusalem, mereka tetap memberitakan Injil. Tidak pernah mereka berhenti untuk memberitakan Injil. Seperti doa mereka untuk diberikan keberanian untuk memberitakan firman, dan Tuhan memberikan keberanian itu kepada rasul-rasulnya. Mereka memberitakan firman kemanapun mereka pergi dengan penuh keberanian. Perikop berikut, sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Nah, ini Filipus yang tadi pergi ke kota Samaria. Ini malaikat Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Disuruh untuk berangkat tapi tidak dikasih tahu tempatnya ya. Ini dikatakan berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, jadi itu tanda yang malaikat berikan ke sebelah selatan, jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, jadi saat itu belum ada GPS seperti sekarang ya, atau Google Map yang bisa dipakai Filipus, tetapi ada indikasi tentang jalan yang disampaikan oleh malaikat, sehingga dikatakan di ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Dia berangkat dengan tanda-tanda yang diberikan oleh malaikat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ini seorang Ethiopia, dia sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan ratu negeri Ethiopia. Nah, dia pergi ke Yerusalem beribadah. Dia ikut ibadah di Yerusalem dan sekarang dia dalam perjalanan pulang kembali ke Ethiopia dan dia duduk dalam kereta membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus. Nah, Filipus senantiasa dituntun oleh Roh. Kali ini Roh berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi di dalam perjalanannya di jalan yang sunyi itu, Filipus melihat ini ada kereta yang ditempati oleh pembesar dari Sri Kandake, dan di situ dia disuruh oleh Roh Kudus untuk pergi mendekati kereta itu. Ayat 30, Filipus pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dia tanya, apa yang dibaca, apakah mengerti? Nah, ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi dia butuh dibimbing untuk bisa mengerti, dan hanya Roh Kudus yang bisa membimbing untuk bisa mengerti. Nah, dia tahu dia tidak bisa mengerti, dia asal baca saja. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi
Filipus yang mendekati kereta ditanya, dia minta dia naik di dekatnya. Nah, nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Jadi Filipus bertanya kepada sida-sida itu mengenai apa yang dibaca tentang seekor domba, seperti seumpama ya, ini seumpama seekor domba dibawa ke pembantaian. Jadi diumpamakan ini orang yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Dan Filipus bertanya tentang siapakah Nabi itu berkata demikian. Nabi Yesaya berkata tentang siapa? Tentang dirinya sendiri kah atau tentang orang lain yang mengumpamakan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian? Nah, ini kita lihat tidak dijawab oleh sida-sida Ratu Kandake, tidak dijawab oleh sida-sida ya, sida-sida Sri Kandake. Jadi Filipus akhirnya di ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi dia sampaikan bahwa yang dituliskan Nabi Yesaya tentang ia seperti seekor anak domba dibawa ke pembantaian itu adalah Yesus. Jadi dari ayat yang Roh Kudus perlihatkan kepada sida-sida ini, Filipus bisa menyampaikan firman, dia memberitakan Injil, bertolak dari nats itu. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, setelah dia diajar, dibimbing, dia mengerti, sida-sida ini mengerti, dibagikan Injil Yesus kepadanya. Nah, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi pastinya dalam penjelasan tadi Filipus sudah menjelaskan kepada sida-sida ini bahwa barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, memberi diri dibaptis, bertobat, dia diselamatkan. Makanya waktu dia melihat air, sida-sida ini langsung bilang, ada air di situ, apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi dia mendengar pastinya cerita Yesus yang dibaptis oleh Yohanes semuanya, dan dia menjadi percaya dan dia minta dibaptis saat melihat air. Nah, ayat 37 saat saut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jadi perlu percaya dengan segenap hati baru boleh dibaptis. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Dia menerima Yesus yang satu-satunya sumber keselamatan, Yesus anak Allah yang telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang menjadi juru selamatnya. Dan ini yang Filipus bilang, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Nah, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengan sepenuh hati dia berkata demikian. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Filipus mengikuti keteladanan Yesus, keteladanan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dibaptis di dalam air, ditenggelamkan di dalam air sebagai tanda manusia lamanya sudah dikuburkan dan keluar dari air, dia bersama dengan Yesus, Yesus yang hidup di dalam dia saat dia mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Roh Tuhan melarikan Filipus ya. Jadi tugas Filipus untuk dikirim, disuruh malaikat pergi di menemui sida-sida Kandake ini hanya untuk menceritakan tentang perumpamaan, seperti bukan perumpamaan ya, Yesus Kristus seekor anak domba yang dibantai untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk membawa kabar kerajaan sorga kepada sida-sida ini yang akhirnya percaya dan menerima
untuk dibaptis. Nah, setelah melakukan pekerjaannya, Roh Tuhan melarikan Filipus. Jadi tiba-tiba bisa ternyata hilang di depan sida-sida itu. Dia tidak melihat lagi. Nah, sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Pastinya dia sukacita. Dia tahu kebenaran, dia mengerti apa yang dijelaskan oleh Filipus. Dia tidak asal baca saja, tetapi sekarang dia mengerti saat membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Kemanapun murid-murid pergi, kemanapun orang-orang percaya, yang disampaikan adalah memberitakan Injil. Injil tentang Yesus, kabar tentang sukacita, kabar damai sejahtera. Dan kita lihat keselamatan satu orang yang rajin baca Alkitab, dia ikut beribadah ke Yerusalem, yang seperti ini dilakukan oleh sida-sida ini, tetapi dia tidak mengerti, cuma ikut-ikutan saja, baca juga kitab Yesaya, tapi juga tidak mengerti. Tapi saat dia tahu bahwa dia perlu ada yang membimbingnya, dia bilang, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Nah, Roh Kudus tahu kerinduan hatinya dan Tuhan kirimkan Filipus untuk dia. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 8 hari ini. Roh Kudus kiranya terus menolong dan menuntun kita untuk diberikan pengertian mengenai kebenaran firman-Nya, seperti sida-sida ini setelah mengerti, nanti lanjut dia langsung menjadi pelaku. Dia menghidupi apa kebenaran yang dia telah dengar. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.